Adik-adik PT Bukit Sion, apa kabar hari ini? Kita bersyukur kepada Tuhan karena pagi hari ini kita juga masih diberikan waktu oleh Tuhan untuk datang memuji dan memuliakan namanya lewat pertemuan kita melalui ibadah online pada pagi hari ini. Adik-adik yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan memulaikan ibadah kita. Namun sebelumnya kita akan menyanyikan Mars Pelkat PT. Ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita memuji Tuhan dari lagu Hari Ini Kurasa Bahagia. Adik-adik yang kekasih, mari kita berdoa. Tuhan Allah, Bapa dalam surga, pagi hari ini kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena Engkau memberikan lagi waktu buat kami, adik-adik teruna Bukit Sion dan kakak-kakak layan, untuk bersama-sama mengikuti ibadah online ini. Biarlah Tuhan tolong kami, agar supaya ketika kami beribadah kepadamu, kami senantiasa diberkati oleh Tuhan, diberikan kesehatan, kekuatan, kemampuan, sehingga kami dapat mengikuti ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga berakhir dengan baik. Karuniakan kepada kami semua Roh-Mu yang suci kudus, agar supaya kami layak untuk beribadah kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Angel Mungau, kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 51, Kitab Suci Hartaku. Adik-adik yang baik, ada baiknya sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita meminta rangkulan Roh Kudus agar kita dapat memahami dan mengerti apa yang akan kita renungkan pada hari ini. Oleh karena itu, marilah kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih ya Bapa atas segala penyertaan-Mu. Bapa, di dalam ruang virtual ini kami berkumpul kembali. Walaupun kondisi saat ini masih belum memungkinkan kami untuk bertemu, namun kami percaya ya Bapa, kasih-Mu melalui tayangan ini tetap hadir bersama dengan kami di rumah kami masing-masing ya Bapa. Bapa, kami anak-anak-Mu ingin mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Bapa, urapilah kami agar telinga kami dapat mendengarkannya dan kami dapat menggunakan renungan ini agar hidup kami menjadi lebih baik di kedepannya ya Bapa. Inilah doa dan permohonan kami ya Bapa. Amin. Adik-adik yang baik, tadi kita sudah berdoa, sekarang saatnya kita untuk membaca sebagian dari firman Tuhan yang diambil dari Mazmur 105 ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-11. Firman Tuhan berbunyi demikian. Pujian-pujian atas segala perbuatan Allah di masa lampau. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya. Perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya. Percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegalah di dalam namanya yang kudus. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya, dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Hai anak cucu Abraham hambanya, hai anak-anak Yakub, orang-orang pilihannya. Dialah Tuhan Allah kita, di seluruh bumi berlaku penghukumannya. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya, firman yang diperintahkannya kepada 1000 angkatan, yang diikatnya dengan Abraham, dan akan sumpahnya kepada Ishak. Diadakannya hal itu menjadi ketetapan bagi Yakub, menjadi perjanjian kekal bagi Israel. Firman-Nya, kepadamu akan kuberikan tanah Kanaan sebagai milik pusaka yang ditentukan bagimu. Demikianlah firman Tuhan. Shalom adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi dengan saya, Kak Angela Merici. Nah, sudah lama kita tidak bertemu, jadi kakak ingin menanyakan kabar adik-adik sekalian.
Gimana kabar adik-adik sekalian? Luar biasa? Puji Tuhan. Adik-adik, tadi kita sudah berdoa dan kita juga sudah membaca firman Tuhan. Saatnya kita untuk mendengar firman Tuhan melalui renungan kita pada hari ini yang bertemakan bersyukur kepada Tuhan. Wah, perihal bersyukur nih adik-adik. Nampaknya bersyukur itu merupakan hal yang mudah ya. Like kita bisa kita tinggal berdoa atau simply terima kasih ya Tuhan, thanks God, thanks Lord gitu. Akan tetapi dapatkah kita bersyukur di dalam segala hal? Wah, itu pertanyaan yang sulit ya kalau menurut kakak. Nah, oleh karena itu kakak ingin mengajak adik-adik untuk mengingat nih hal-hal yang baik di dalam hidupan adik-adik. Ayo kita sama-sama menyebutkannya. Pertama, kasih sayang orang tua, lalu kecukupan dalam hidup, seperti tersedianya sandang, pangan maupun papan. Nah, kita bisa makan pada hari ini aja itu sudah merupakan hal yang luar biasa loh adik-adik. Lalu ada teman-teman yang baik atau bestie yang baik gitu. Lalu juga ada saat main game gitu, winner chicken dinner mungkin. Atau mendapatkan komplimen dari orang lain atas kerja keras kita. Misalnya ranking 1 dan lain sebagainya, hal-hal yang baik-baik itulah. Nah, di saat untuk hal-hal yang baik itu kita sudah bersyukur belum ya? Coba adik-adik jawab melalui kejujuran hati adik-adik sekalian. Lalu adik-adik tahukah adik-adik kalau misalnya di dalam hidup kita ini tidak hanya soal yang indah-indah aja, ada hal duka juga ternyata adik-adik. Duka itu juga turut mengambil peran di dalam perkembangan iman kita, spiritualitas kita. Ternyata bukan hanya hal yang baik-baik saja, duka pun juga. Luar biasa Tuhan. Nah, dari hal yang baik dan hal yang buruk tadi, bagaimana? Apakah adik-adik bisa mensyukurinya, terkhususnya di saat adanya duka? Bisa dijawab adik-adik. Nah, adik-adik, renungan kita pada hari ini itu mencoba untuk membantu kita dalam memahami perjalanan hidup kita. Sebelum itu kita akan masuk di dalam pemahaman kata Mazmur ini apa sih Kak? Nah, kata Mazmur ini merupakan kata serapan dari kata Ibrani yaitu Mizmor, yang artinya irama, nyanyian, atau lagu yang diiringi alat musik. Kitab Mazmur ini dinyatakan sebagai kitab terpanjang. Kenapa tuh? Karena terdiri dari 150 pasal. Nah, pasal yang kita baca aja tadi 105 nih. Wah, masih jauh untuk nyampe 150 ini. Namun demikian adik-adik, kitab Mazmur ini bukan sekedar kumpulan nyanyian biasa, melainkan pujian yang mengekspresikan respon iman umat percaya kepada karya dan tindakan Tuhan. Kitab Mazmur ini dapat dikelompokkan di dalam 3 kelompok. Yang pertama disebut sebagai Mazmur orientasi, yakni kumpulan Mazmur yang mengajak umat untuk mensyukuri karya kebaikan Tuhan yang mengiringi dan melingkupi umatnya. Terus yang kedua, ada Mazmur disorientasi, yakni kumpulan Mazmur yang mengekspresikan pengalaman goncangan iman karena berbagai pergumulan sehingga muncul keluhan dan juga ratapan. Lalu kelompok yang ketiga adalah Mazmur orientasi baru, yakni kumpulan Mazmur yang mengekspresikan rasa takjub serta terima kasih karena mendapati bahwa di tengah-tengah situasi
pergumulan yang berat, karya Allah itu tetap bekerja dan menghadirkan keselamatan bagi umatnya. Dari 3 Mazmur tadi, kakak ingin adik-adik mencoba memikirkan Mazmur bacaan kita, yakni 150 ini merupakan Mazmur bagian yang mana nih? Nah adik-adik, walaupun demikian, banyak yang mengatakan Mazmur ini ditulis oleh Raja Daud. Semuanya itu ditulis oleh Raja Daud. Ternyata tidak adik-adik. Tidak semuanya. Sebagian besarnya itu ditulis merupakan gumbahan orang lain yang didedikasikan untuk menghormati Raja Daud. Untuk proses penyusunannya, kitab Mazmur ini juga membutuhkan waktu yang lama. Untuk bentuk finalnya, kitab Mazmur ini tersusun pada masa setelah pembuangan. Lama ya. Nah, adik-adik, Mazmur 105 yang merupakan perikop pembacaan kita pada hari ini itu merupakan Mazmur kelompok yang ketiga, orientasi baru, gitu adik-adik. Kenapa? Ayo jawab. Enggak, kakak akan beritahu. Nah, kenapa? Karena latar belakang dari penulisan Mazmur 105 ini adalah keadaan di mana bangsa Israel sedang mengalami pergumulan hidup. Yaitu di masa pembuangan di Babel. Nah, isi dari Mazmur 105 ini merupakan bentuk sebuah penggenapan janji yang dilakukan oleh Tuhan dengan bangsa Israel pada saat itu. Nah, isi perjanjian itu adalah mereka menjadi umat Allah dengan tanah Kanaan sebagai milik pusaka mereka. Kita dapat lihat di ayat yang ke-11. Jika kita perhatikan secara seksama, adik-adik, terdapat pembeda yang membatasi bacaan kita. Nah, hal tersebut bertujuan untuk menjelaskan situasi pada konteks pembacaan kita. Untuk ayat 1-5 menceritakan sebuah ajakan bagi umat Israel untuk bersyukur kepada Allah atas perbuatannya yang ajaib. Sedangkan ayat selanjutnya itu merupakan bukti dari kasih setia Allah kepada mereka. Untuk pada ayat 6-11 ini, bangsa Israel tuh mengakui bahwa karya pembebasan Allah yang memulangkan mereka ke tanah Kanaan itu merupakan bagian dari karya penggenapan janjinya. Janji tersebut sama halnya dengan janji Allah kepada Abraham, Ishak, dan juga Yakub, yakni nenek moyang umatnya, umat Allah pada saat itu. Nah, melalui perjanjian anugerah yang dibuat atas bangsa Israel, membuat bangsa Israel tuh belajar bahwa janji setia Allah itu terus berlaku bagi umat kesayangannya. Sehingga pengalaman terbuangnya bangsa Israel ke Babel itu membuat bangsa Israel tuh sadar kalau ternyata ini merupakan buah dari ketidaksetiaan kami atas ketetapan yang telah Allah tetapkan. Berangkat dari penjabaran kisah pembebasan bangsa Israel, adik-adik, dapatkah kita sepakat bahwa Allah itu maha baik dari segala tindakan yang dia lakukan? Gimana? Lalu bagaimana dengan keadaan sulit di dalam kehidupan kita? Seperti yang terjadi bagi bangsa Israel nih. Agustinus dari Hippo yang merupakan seorang uskup menjabarkan bahwa Allah menciptakan seluruh makhluk dari ketidakadaan dan menyebutnya ciptaan yang baik. Manusia merupakan salah satu ciptaan Allah dan ciptaan yang baik tentunya. Akan tetapi bagaimana dengan kejahatan yang ada di muka bumi yang dilakukan oleh manusia, yaitu salah satunya apa yang dilakukan oleh bangsa Israel gitu. Nah, tahukah teman-teman, ternyata manusia itu diciptakan berbeda dengan ciptaan yang lainnya. Kenapa yuk?
kita lihat di Kejadian 1 ayat 26 sampai 28. Terdapat kata berkuasa dan memenuhi bumi. Menurut tafsiran lama, kata ini itu menjadikan manusia itu sebagai penguasa atas bumi. Jadi semua yang ada di bumi ini ya manusia yang atur. Akan tetapi di dalam keistimewaan yang diberikan oleh Allah itu sendiri, ternyata tersirat tanggung jawab yang harus manusia tunjukkan kepada Allah. Dalam tanggung jawab itu, manusia diberikan kebebasan memilih memilih yang baik kah atau yang jahat, seperti itu. Lalu apakah kejahatan itu berasal dari Allah? Nah, ini dia. Kan tadi kita sudah mendengar bahwa semua yang diciptakan Allah itu baik. Sehingga apapun yang diciptakan Allah itu baik. Lalu bagaimana dengan kejahatan? Kejahatan itu merupakan bentuk dari kegagalan dalam kebaikan, adik-adik. Jadi kejahatan itu tidak berasal dari Allah. Sehingga apabila dalam kehendak kebebasan manusia nih, ketika dia dihadapkan untuk memilih baik dan yang tidak baik, itu manusia perlu memahami bahwa tanggung jawab itu ada di dalam dirinya. Sebab akibat dari apa yang dia pilih itu ada, nyata. Nah, hal ini tuh berbanding lurus bukan dengan apa yang terjadi pada bangsa Israel, sehingga pada akhirnya mereka harus keluar. Mereka harus diasingkan ke Babel. Nah, akan tetapi betapa baiknya Allah tetap mengasihi bangsa Israel dan pada akhirnya mengeluarkan mereka dan menempatkannya mereka ke tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari cerita bangsa Israel dan renungan kita pada hari ini keseluruhannya, marilah kita mengingat identitas diri kita sebagai makhluk ciptaan yang diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Di dalam keistimewaan kita terselip tanggung jawab seperti yang tadi kita telah bincangkan terhadap Allah atas seluruh ciptaan yang ada di muka bumi ini. Seperti yang kita ketahui bahwa Natal sudah dekat. Oh, yeay! Akan tetapi ada baiknya jika kita sambut kelahiran Juru Selamat dengan sikap memahami dan juga menyadari bahwa kehadiran kita di bumi ini adalah sebuah tanggung jawab yang luar biasa. Akan tetapi kita juga tidak perlu takut bahwa kita tidak sendirian, sebab ada Allah yang selalu setia menolong kita. Adik-adik, renungkanlah semua ini, kiranya Allah Sang Maha Baik menolong kita semua dalam segala tindakan yang akan kita ambil selanjutnya. Kiranya Natal menjadi hal baru dalam kita memahami hidup kita. Selain itu, teruslah bersyukur atas kasih setia Allah yang selalu melingkupi hidup kita. Amin. Teman-teman, mari kita suatu dalam doa syafaat. Tuhan Yesus, Allah Bapa di kerajaan sorga, pada saat ini kami selalu mengucap syukur dan berterima kasih karena kami diberikan kesehatan dan kekuatan yang boleh kami rasakan sampai saat ini. Tuhan Yesus, pada saat ini kami mau berdoa untuk teman-teman kami
saudara-saudara kami, keluarga kami, orang tua kami, para pendeta di gereja kami, para majelis dari sektor 1 sampai 11, karyawan kantor, kakak layan, dan semua pelkat yang ada di GPIB Bukit Sion ini. Kiranya Engkau Bapa memberkati mereka dan menjaga mereka dalam setiap kehidupan mereka. Berikanlah kami semua petunjuk untuk memasuki jalan kebenaran-Mu ya Allah Bapa. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami, saudara-saudara kami, kakak layan, orang tua, oma, opa yang sedang sakit. Sembuhkanlah mereka dengan tangan kasih-Mu. Berkati obat-obat yang mereka minum agar bisa sembuh hanya dari mujizat-Mu. Berkati juga teman-teman kami, saudara-saudara kami, kakak layan, orang tua, oma, opa yang sedang berulang tahun di minggu ini. Berikan mereka kesehatan dan sukacita dalam menjalani kehidupan. Kami juga berdoa untuk anak-anak yang terlantar, anak yatim piatu, bapak duda, ibu janda. Berikan mereka kesehatan dan kekuatan. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa untuk Presiden, Wakil Presiden, para pejabat negara yang tertinggi sampai ke aparat yang terendah. Berkatilah mereka agar mereka bisa menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik. Berkati juga negara kami ini ya Tuhan, jauhkan dari rasa saling membenci agar negara kami bisa selalu tentram. Inilah doa kami yang kami alaskan dengan doa yang Engkau ajarkan, yaitu doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik yang kekasih, kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Namun seperti biasa, kita akan mengisi uang persembahan kita di amplop. Kita tulis nama dan dari sektor mana. Sudah itu kita titipkan di majelis sektor masing-masing, atau adik-adik bisa bawa langsung ke gereja atau ke kantor gereja. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 302, Kuberi Persembahan. Persembahan pada Tuhanku sambil puji Yesus Juru Selamatku. Mari kita doakan persembahan kita. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan, setelah kami mendengarkan firman-Mu yang begitu indah, yang telah disampaikan oleh hamba-Mu Kak Angel, biarlah itu boleh menjadi pelita bagi kaki kami, menjadi pedoman di dalam kehidupan kami sebagai anak-anak teruna. Tuhan Allah Bapa dalam surga, sebagai ungkapan syukur kami kepadamu, kami sudah memberikan persembahan kami kepadamu. Mari Engkau sucikan persembahan yang kami berikan ini kepadamu Tuhan, agar supaya persembahan yang kami berikan ini boleh digunakan untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, selamat hari Minggu adik-adik bersama kakak layan Persekutuan Teruna GPIB Bukit Sion Balikpapan. Apa kabar semuanya? Tentunya dalam keadaan sehat selalu ya, dan diberkati oleh Tuhan.
Puji Tuhan, senang sekali Kak Nela boleh menyapa adik-adik dan kakak layan di dalam ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna hari ini tanggal 12 Desember 2021, di mana kita memasuki minggu ketiga Adventus ya adik-adik. Nah, dan ibadah kita ini masih dilaksanakan secara online. Ada beberapa hal yang akan Kak Nela sampaikan di dalam Warta Pelkat kita pada hari ini, yaitu yang pertama, mewakili pengurus, Kak Nela menyampaikan terima kasih untuk pelayanannya di dalam ibadah ini, yaitu kepada Kak Angel. Terima kasih untuk pelayanannya. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati Kak Angel di dalam kegiatan kuliahnya dan juga di dalam kehidupan Kak Angel bersama keluarga dan pelayan Kak Angel di Pelkat PT. Dan selanjutnya ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada Liturgos Kak Meti. Terima kasih untuk pelayanannya dan juga kepada adik-adik yang sudah mengambil bagian dalam doa syafaat, dan juga kepada adik-adik dan kakak layan sekalian yang sudah bersama-sama mengikuti ibadah kita pada hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati ya. Selanjutnya kami sampaikan juga terima kasih kepada Kaluminar dan rekan-rekan multimedia yang juga membantu di dalam proses perekaman ibadah ini. Terima kasih untuk pelayanannya, Tuhan Yesus memberkati ya. Selanjutnya adik-adik, untuk ibadah minggu depan kita akan beribadah seperti ini, namun ibadah kita akan disatukan dengan ibadah perayaan Natal Pelkat PT ya, yaitu di tanggal 19 Desember 2021. Dan kakak sangat mengharapkan kehadiran adik-adik di ibadah Natal kita yang kita laksanakan secara online. Jangan lupa hadir dalam ibadah dan juga mengajak teman-teman kalian untuk ikut ibadahnya ya. Dan selanjutnya karena kita masih berada di masa pandemi COVID-19, jangan lupa adik-adik untuk tetap menjalankan prokes dimanapun adik-adik berada dan beraktivitas. Supaya apa? Supaya kita aman dan kita juga bisa melindungi keluarga kita dari virus COVID-19 ini. Jangan lupa untuk memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan tentunya mengurangi aktivitas di luar rumah yang sekiranya tidak penting ya adik-adik. Demikianlah Warta Pelkat yang boleh Kak Nela sampaikan pada hari ini. Terima kasih adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik yang terkasih, kembalilah dalam keseharianmu dengan penuh keyakinan bahwa cinta kasih Allah selalu menyertai adik-adik sekalian. Terpujilah Tuhan yang cinta kasih-Nya tidak kesudahan. Teguhkanlah hatimu, kasihilah sesamamu, dan nyatakanlah cinta kasih-Nya dalam kehidupanmu. Kiranya Tuhan meneguhkan dan memampukan kita semua untuk menyatakan cinta kasih-Nya dan juga selalu bersyukur dalam segala hal. Kita akan bernyanyi lagu Allah yang Setia. Telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaranmu dan berharga di matamu. Yesus, Kau telah memulai
sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan senap hidupku agar indah bagimu. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah curahan berkat ilahi. Kiranya kebaikan, cinta kasih Allah melingkupimu, menjagamu tetap aman dalam perjalanan hidupmu. Kiranya Allah memimpin langkahmu dan mengobarkan semangatmu saat Ia memberikan karunia baru setiap hari. Kiranya Allah memberkati semua orang yang Engkau kasihi, setiap teman, setiap orang asing di depan pintumu, dan kiranya kita dapat menjadi syukur bagi orang lain. Dalam nama anaknya Sang Juru Selamat Yesus Kristus, kiranya Allah memberkatimu sekarang dan selama-lamanya. Amin.